Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodvida Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo aplikasi To-Do-List sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kita ada beberapa kriteria yang perlu diperlihatkan saat melakukan demo aplikasi. Memperlihatkan database dan tabel data pada SQL. Nah, ini ada kita pertama nge-create database bernama PBO711S22050. Kemudian dengan menggunakan database ini kita nge-create table bernama user dengan ada kolom ID, activity, status aksi, di mana ID-nya itu ada primary key, activity itu ada varchar 250.0 atau data yang tidak boleh kosong, status varchar 2500, aksi char 5 default hapus. Ini datanya kayak nilai ketetapannya dihapus. Kemudian created at, date time, default, current timestamp. Ini dia bentukan tabelnya. Kemudian mungkin kita lanjut ke programnya. Kita bagian ke repository karena di sini yang akan diubah yang berbeda jika dibandingkan dengan data sebelumnya. Nah, ini ada tulis repository implementasi. Ini private final DB ini untuk mengakses database-nya. Kemudian ada public tulis repository implementasi DB sama dengan new DB untuk database juga. Kemudian di sini ada get all, kita pakai string query select from users where activity like. Jadi kita menampilkan semua data pada tabel user ketika activity-nya itu adalah nilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian result set DB get all data. Ini untuk menampilkan atau mengembalikan nilai dari query yang tadi kita buat. Kemudian ini integer ID itu nilai ID yang dimasukkan ini nilai ID yang ada terdapat dalam bak data. Jadi pada kode program ini kita mengambil nilai ini. Jadi misalnya ini ada kita 10 data ID-nya ada 10, activity-nya 10, statusnya 10, action-nya 10. Nah, jadi pada program tadi kita mengambil semua data-data ini. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam ID, activity dimasukkan ke dalam activity, nilai dalam row status dimasukkan ke info status. Kemudian kalau misalnya boolean status false-nya, maka kita akan menekan tanggal selesai. Kemudian to-do list ada activities ini status start. Ini boolean boolean default-nya. Jadi boolean status itu default, nilai tetapan itu sebelum diganti, sebelum ada perubahan itu adalah false. Kemudian status equals ignore semua model to-do list else if. Nah, ini ada exception handling, jadi ini kode program ini ada kemungkinan error. Nah, dia akan memasukkan ke SQL exception else. Kemudian dia akan mengembalikan nilai model. Kemudian selanjutnya ada get to do by ID dengan parameter integer ID. To-do list null, kita deklarasikan dulu to-do list itu null. Kemudian ada query select from users what ID. Nah, kita menampilkan semua data dari tabel user di mana ID-nya itu adalah ID yang dimasukkan oleh user ini. Kemudian string value, new string value of ID. Nah, nilai datanya tadi akan dimasukkan ke dalam value. Result set dibikin query evaluate. Ini untuk berhubungan sama DB-nya. Kemudian ini ada exception handling lagi. Query selesai. Next, dia bahkan mengambil data kurang lebih sama tadi. Result set get ID, dia akan mengambil nilai data ID, nilai data name, nilai data status, kemudian dimasukkan ke dalam to-do list. Kemudian ada bagian add to-do list to do, string query insert into users activity status value. Jadi ini untuk menambahkan data pada tabel user di mana nilainya itu sesuai dengan nilai activity, kemudian nilai statusnya. Ini untuk activity, ini untuk nilai status. Kemudian string statusnya itu kalau misalnya true itu akan menampilkan selesai, kalau misalnya false belum selesai. Kemudian itu akan disimpan ke dalam value. Kemudian setelah dilakukan update, dia akan di return atau dikembalikan nilainya. Kemudian ada boolean remove integer to the ID. String query delete from users ID. Jadi ini query untuk menghapus data pada tabel user di mana ID-nya itu adalah to do ID. Kemudian string value new string value of to do ID.
itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi data yang pada ID tersebut akan dimasukkan ke dalam value, kemudian nanti kita update dulu databasenya, kemudian ditampilkan kembali di return. Kemudian ada ball and change, ini ada integer to do ID, to do list to do. Query-nya itu update user set activity, status, where ID. Jadi ini untuk mengupdate atau mengubah data activity dan status pada tabel user, kemudian di mana ID-nya itu adalah sekian. Kemudian kalau ini string status belum selesai, di mana status itu defaultnya itu belum selesai. Kalau misalnya status dari selesai, maka statusnya ini kita ubah jadi selesai. Kemudian string value ini string to the get activity status, string value after the ID. Ini kurang lebih sama seperti ini juga, nilai data pada ID kesekian itu akan dimasukkan ke dalam value. Kemudian database-nya akan diupdate dan akan dikembalikan nilainya. Kemudian ini ada search. Ini kurang lebih sama seperti kode program yang sebelumnya, nggak ada yang berhubung sama database-nya. Ini juga nggak ada sort. Ini langsung aja kita jalankan. Jadi setelah kita menjelaskan step kode programnya, kita disuruh menambahkan 3 data. Misalnya kita menambahkan belajar PBO, proyek. Kemudian mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan data. Nah, ini diurutkan dari A sampai Z, kalau ini dari Z sampai A. Kemudian melihat detail data sebelum diubah. Nah, kita lihat detail data dengan menggunakan ID-nya. Ini ada 8, mengerjakan proyek belum selesai. By the way, ini ID-nya nggak dimulai dari 1 karena ini sudah dipakai sebelumnya, jadi database data sebelum ini digunakan itu, maksudnya ini sudah pernah digunakan, jadi data yang sebelumnya itu sudah terhapus, namun ID-nya itu tidak direstore dari 1 lagi karena kan dia sistemnya database. Kemudian melihat data, mengubah satu data pada bagian status. Nah, ubah jadi mungkin ini aja, kita ubah menjadi selesai. Kemudian mengubah satu data pada bagian activity, mungkin ini jadi mengerjakan jadi belajar aja ya, belajar Kemudian lihat detail data sebelum diubah, melihat detail data setelah diubah. Nah, tadi kan udah ganti jadi belajar AOK, kemudian belum selesai. Ini tadi kita lihat, nah terganti aja selesai. Nah, menghapus data yang tidak diubah. Yang tidak diubah tadi ini menambahkan data bebas. Oke, kita tambahkan lagi, misalnya mengerjakan PropStat. Menutup dan membuka kembali aplikasi, kita tutup, kita jalankan lagi. Dia masih ada ya, belajar PBO, belajar alkohol, pengerjakan PropStat. Kemudian mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Kita tambahin lagi dulu belajar ya. Belajar sistem. Kita cari mungkin belajar. Cari belajar, maka hasilnya 3. Melihat detail data sebelum diubah, melihat detail data sebelum diubah. Belajar sisi tadi kita belum mengubah, jadi ada belajar sisi belum selesai. Mengubah satu data pada bagian status, kita ubah lagi menjadi misalnya menjadi selesai. Kemudian mengubah satu data pada bagian activity menjadi bermain. Kemudian menghapus data yang
yang tidak diubah, belajar SysD. Kemudian lihat detail data setelah diubah. Ini 8 bermain belum selesai, 6 belajar PBU selesai. Menambahkan data bebas. Mari menutup dan membuka aplikasi, kita tutup baru kita buka lagi. Kemudian kita lanjut ke mencari data dengan status selesai dan belum selesai dengan hasil pencarian minimal 3. Mungkin belum selesai aja kita cari ya, belum selesai kita cari 3. Mengurutkan data berdasarkan activity dengan menggunakan header table. Mungkin kita tampilkan dulu semua. Nah, ini berdasarkan activity, ini berdasarkan ID-nya. Kemudian menghapus semua data. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.